Rokoke kula niki A, tauhid niki Allah. Lah, Video viral yang beredar memperlihatkan Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki atau dikenal dengan Gus Elham, pimpinan Majelis Taklim Ibadah. Fenomena gus-gusan dan pengikut fanatiknya di Indonesia. Suci, populer, dan disembah secara halus. Kadang gue mikir, di negeri yang katanya paling religius di dunia ini, siapa sih sebenarnya yang disembah? Tuhan? Atau orang yang dianggap paling dekat sama Tuhan? Sekarang kita hidup di zaman yang aneh, di mana kata Gus bisa lebih berpengaruh dari gelar akademik, bisa lebih dipercaya dari data, dan kadang lebih ditakutin dari kebenaran itu sendiri. Nama yang seharusnya berarti bagus, jadi simbol kesucian instan. Kayak ada aura atau semacam branding spiritual yang bikin orang langsung tunduk tanpa sempat mikir. Fenomena gus-gusan bukan cuma soal agama, ini fenomena sosial dan psikologis yang dalam banget. Soalnya di balik setiap orang yang dipuja, selalu ada ribuan orang yang haus arah, haus makna, haus sosok yang bisa diagungkan. Kata orang, Indonesia itu tanah yang penuh iman. Tapi entah kenapa, semakin banyak yang beriman, semakin banyak pula yang butuh perantara buat merasa dekat sama Tuhan. Dan disinilah muncul para gus-gusan. Orang-orang yang diangkat, ditokohkan, bahkan dikultuskan oleh masyarakat yang lelah mencari makna hidup itu sendiri. Carl Jung pernah bilang, dalam pikiran manusia, simbol bisa lebih kuat daripada realitas. Dan itu yang terjadi hari ini. Banyak orang gak butuh kebenaran yang logis. Mereka cuma butuh sesuatu yang kelihatan suci. Semakin bingung hidupnya, semakin mudah orang tunduk pada yang tampak suci. Yo, jamaah terus bertumbuh yang berbahagia. Balik lagi bareng gua, Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Karena hidup kadang perlu diomongin. Fenomena 1. Kultus nama Gus dan keajaiban simbolik. Awalnya kata Gus cuma panggilan sopan buat anak kiai. Tapi lama-lama kata ini naik level. Dari sekedar panggilan jadi simbol kekuatan moral. Saking sakralnya, sekarang kalau seseorang dipanggil Gus, langsung diasumsikan pinter agama, bijak, bahkan karismatik. Padahal belum tentu. Dan yang menarik, makin sering nama itu muncul di publik, makin kuat juga aura sucinya. Bukan karena ilmunya diuji, tapi karena simbolnya dipercaya. Ini yang disebut symbolic authority, kekuasaan yang lahir bukan dari isi kepala, tapi dari label yang nempel di depan nama. Psikologi sosial bilang, manusia suka shortcut. Kita malas mikir panjang, jadi otak nyari tanda-tanda cepet buat nentuin siapa yang bisa dipercaya. Dan simbol kayak Gus ini jadi shortcut paling efisien. Satu kata langsung men-trigger rasa hormat, kagum, bahkan takut. Itu yang bikin fenomena ini bertahan karena bekerja di alam bawah sadar. Carl Jung juga bilang, kita nggak hidup dari kenyataan, tapi dari makna yang kita berikan pada kenyataan itu. Artinya, yang bikin sesuatu suci bukan realitasnya, tapi persepsi kita. Dan di titik ini, kata Gus berubah dari sekedar nama jadi makna. Di dunia modern, kadang branding spiritual lebih laku daripada kebenaran. Fenomena 2, efek psikologi massa dan hasrat untuk dipimpin. Manusia pada dasarnya makhluk yang butuh dipimpin. Ketika hidup terasa kosong, seseorang akan mencari sosok yang bisa dijadikan pegangan. Dalam psikologi sosial, Gustav Le Bon menyebut ini collective mind. Ketika seseorang berada dalam massa, logikanya hilang, digantikan emosi bersama. Makanya, dalam fenomena gus-gusan ini, banyak pengikut yang bela mati-matian meski belum pernah bertemu langsung. Mereka bukan cuma percaya, tapi nyerahin pikiran mereka. Fakta menariknya, sebuah studi sosial tahun 2018 nunjukin 72% masyarakat Asia lebih pilih percaya pada tokoh spiritual daripada data ilmiah. Itu bukan kebodohan, itu kebutuhan emosional. Manusia butuh figur yang bisa ngasih rasa tenang. Masalahnya, kebutuhan ini bisa berubah jadi candu ketergantungan spiritual. Dan kalau udah candu, orang gak lagi cari Tuhan,
tapi cari pembenaran lewat sosok yang dianggap mewakili Tuhan. Kadang yang mereka cari bukan kebenaran, tapi rasa aman dari berpikir. Fenomena 3, fanatisme dan ilusi kebenaran spiritual. Fanatisme itu lahir dari cinta yang kehilangan arah. Awalnya kagum, lama-lama jadi taklid buta. Ketika tokoh yang disembah berbuat salah, pengikutnya nggak marah, malah membela habis-habisan. Bukannya marah, sang kiai dan istri justru sangat senang dan bangga jika anaknya sering ditiduri oleh Habib keturunan Nabi agar mendapatkan berkah. Karena dalam kepala mereka, tokoh itu bukan cuma sekedar manusia biasa, dia adalah simbol kebenaran. Psikologi nyebut ini cognitive dissonance. Ketika fakta dan keyakinan bertabrakan, otak memilih percaya yang nyaman. Nietzsche pernah bilang, manusia lebih rela percaya kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Dan di titik itu, spiritualitas berhenti jadi pencarian, berubah jadi pelarian. Fanatisme bukan bukti iman yang dalam, tapi bukti ketakutan kehilangan pegangan. Fenomena 4, media, popularitas, dan manipulasi persepsi suci. Di era media sosial, kesucian bisa dikemas kayak konten. Makin sering muncul, makin dianggap suci. Algoritma memperkuat kultus. Semakin banyak interaksi, semakin tinggi exposure, semakin besar wibawa digital. Riset komunikasi digital tahun 2021 nunjukin tokoh agama yang bikin konten kontroversial punya engagement 3 kali lipat lebih tinggi dari konten edukatif. Artinya, kesucian sekarang bisa dikapitalisasi, bukan soal kebenaran, tapi soal seberapa viral kamu bisa jadi. Orang yang sadar memanfaatkan, ada juga yang gak sadar tapi terlena. Popularitas jadi validasi, jumlah follower jadi indikator spiritualitas. Di era sekarang, kesucian bisa viral, dan viral bisa dianggap kesucian. Fenomena 5, kenapa orang butuh percaya sesuatu, bahkan kalau logika udah nolak. Manusia nggak tahan hidup tanpa makna. Ketika dunia terasa kacau, mereka butuh sesuatu buat dipegang. Kalau Tuhan terasa terlalu jauh dan abstrak, manusia menciptakan simbol konkret, sosok yang bisa disentuh dan diyakini. Viktor Frankl bilang, ketika manusia kehilangan makna, dia akan menciptakan berhala baru. Dan berhala modern itu kadang gak terbuat dari batu, tapi dari citra. Citra kesucian, karisma, dan pujian publik. Menutup antara keimanan dan ketergantungan. Fenomena gus-gusan ini bukan sekedar tentang tokoh, tapi tentang manusia, tentang kita semua. Tentang bagaimana manusia mencari cahaya, tapi seringkali tersesat oleh pantulannya. Gus yang sejati bukan yang mencari panggung, tapi yang tetap rendah hati meski disorot terang. Dia nggak butuh gelar buat didengar, karena setiap tutur katanya lahir dari ketulusan, bukan ambisi. Gus yang benar bukan yang minta diikuti, tapi yang ngajak berpikir dan mendewasakan. Dia nggak menuntut pengagungan, karena tahu bahwa tugasnya cuma menunjukkan arah, bukan jadi tujuan. Dan buat kita sebagai manusia biasa, penting buat belajar membedakan antara keteduhan yang asli dan ketenangan yang palsu. Jangan gampang kagum, jangan cepat percaya cuma karena gelar atau sorban. Lihat ajarannya, bukan citranya. Rasakan niatnya, bukan popularitasnya. Karena di dunia yang penuh simbol ini, cara paling sederhana buat tetap waras adalah berpikir sebelum beriman secara buta. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar beriman atau cuma takut kehilangan sosok yang kita kagumi? Mungkin di balik semua fanatisme itu, yang sebenarnya kita sembah bukan Tuhan, tapi rasa aman kita sendiri. Gimana menurut lo soal fenomena gus-gusan ini? Coba komen pendapat lu di bawah. Jangan lupa like postingan ini kalau lu suka, share ke teman-teman lu, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, karena sakit itu mahal. Sampai ketemu lagi bareng gua, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup berikutnya.